tentang agama. Makanya ini malah sebetulnya saya pribadi Mbak Arjo punya gagasan ini bagi pemerintah, untuk pemerintah. Walaupun sebelum kita ini kembali ke nama Nusantara, walaupun masih Indonesia. Selama ini kan masih Indonesia yang mengerti orang toh. Sekarang, ayo mari kita sadar, kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Yang namanya persatuan kebangsaan kita itu bangsa Nusantara. Nusantara ini terdiri jadi kata-kata di antara nusa-nusa, di antara beberapa suku. Dari beberapa suku, bermacam-macam suku dan bermacam-macam asal Nusantara. Nah, ini terkait Cina dan Arab, Bobo. Ya. Tadi Bobo kan mengatakan bahwa Arab, Cina kan nyerang ke Indonesia, gitu, sekarang Nusantara, gitu. Ya. Tapi kenapa ajaran antara Cina dan Arab kok Cina yang kalah, Bobo? Nah, masuk ke Indonesia. Gini. Itu sudah diatur. Sudah diatur beliau kalau gitu. Makanya setelah ujung Sumatera dikuasai, ditempati oleh Arab yang disuruh di sana, nah, makanya dijuluki Kerajaan Kasunanan. Sunan-sunan itu disebar di tanah Jawa. Nah, itu akalnya Cina dan Arab. Nah, dulu dinamakan Kerajaan Mataram. Kerajaannya namanya Mataram. Nah, Mataram itu bukan Mataram sekarang ini. Keratonnya sekarang ini yang berdomisili Jogja dan Solo. Bukan itu. Dulu Mataram yang asli itu di Kartasura. Kartasura ya, Kartasura. Sampai Imogiri wilayahnya. Nah, setelah itu dibakar oleh Cina. Nah, persatuan dagang ini. Waktu itu Mataram sedang keliling kerajaan raja itu. Jadi yang di dalam istana, dalam kerajaan itu hanya penjaga-penjaga yang biasa-biasa aja. Lemah lah. Dan di dalam keraton, nah, waktu itu Cina yang bergerak di depan. Kerajaan Mataram dibakar sampai Imogiri diratakan dengan tanah itu. Sekarang dijadikan makam. Dibuat makam itu, makam Imogiri. Nah, Kartasura kerajaan dibakar, dihabiskan, dipindah ke jadi Surakarta. Yang tadinya Kartasura waktu zaman Mataram kuno, sekarang dibuatkan keraton di Surakarta, di desa Solo akhirnya jadi Surakarta itu. Nah, yang berdiri beberapa tahun ini semenjak kita katakan menjadi Indonesia, ini sebetulnya yang dipakai kedok itu orang Jawa, yang dipakai kedok katanya keraton Jawa, isinya Cina. Nah, kita ini dibohongi terus. Nah, keraton Mataram sekarang yang Jogja dan Solo itu Mataram Islam sudah. Makanya pernah loh di Nusantara ini dikuasai Sultan Agung. Nah, di Nusantara ini pernah dikuasai Sultan Agung Anyokrokusumo. Itu sudah Mataram Islam. Makanya tahun Jawa itu sampai dipagas, dibohongi kita. Oh, sebetulnya tahun Jawa ini kan tahun yang lebih tua di dunia ini. Oh, sekarang ini
Masehi ini sudah 2026. Ini tahun Jawa sudah 2937. Selisih berapa itu? Yang dikorupsi Sultan Agung itu yang dihilangkan. Itu karena disamakan. Jadi tahun barunya disamakan dengan tahun Arab, tahun Hijrah. Waktu dulu bareng. Antara Jawa sama Arab bareng. Jawa waktu itu bareng. Sama Arab gitu. Iya, tahun Hijrah itu, tahun Arab. Oleh Sultan Agung itu memang diatur gitu. Supaya orang Jawa percaya memperingati tahun baru Jawa tapi memperingati tahun baru Hijrah Arab. Nah, sekarang sudah ketahuan. Sudah terbukti sekarang. Tahun Jawa dan tahun Hijrah itu, tahun Jawa itu patokannya, pedomannya kan hari, bukan bulan, bukan tanggal bulan. Nah, sekarang sudah ketahuan. Tahun Jawa dan tahun Hijrah sudah selisih 2 hari. Kalau pakai pedoman bulan sudah selisih 2 hari. Tapi oleh pemerintah Indonesia diambil tengah-tengah. Diambil selisih 1 hari. Coba nanti 1 Suro tahun Jawa, 1 Suro nanti bulan depan ini tepat bulan Juni, bulan 6. Kalau tahun Jawa itu tepat hari Kemis Legi nanti, tanggal 18 Juni. Nanti pemerintah pasti yang ditulis di kalender-kalender itu 17. Itu 17 hari tahun baru Hijrah. Padahal kalau pakai pedoman bulan itu sudah selisih 2 hari malah. Nah, nanti bulan 2 Februari tahun baru Imlek itu jatuh pada dengan tahun baru Jawa itu sudah selisih 2 hari. Berarti Jawa dengan Imlek itu tua Jawa. Tua Jawa. Nanti tahun baru Imlek baru 2577 nanti Februari ini. Padahal Jawa nanti sudah mencapai 2938 nanti bulan Juni. Nah, padahal sekarang ini tahun Jawa yang buatannya Sultan Agung baru 1959 loh. Itu yang dikorupsi sudah banyak loh. Lah selama ini kita dibodohi, lengah. Lah orang-orang Jawa sudah banyak yang tidak ngerti. Karena yang dianut sudah budaya Arab. Ini. Saya tidak terlalu banyak tentang Nusantara ya, Mas. Karena tugas saya ini meluruskan buku. Tugas saya ini hanya seluas Pulau Jawa. Seluas Pulau Jawa. Makanya kalau ingin belajar sama Mbah Harjo ini, sama saya nggak bisa. Misalnya saya buka di luar Jawa nggak bisa, nggak boleh Mas. Kan tiap pulau sudah ada pini sepuh, ada penuntunnya masing-masing. Tugas saya hanya seluas Pulau Jawa. Makanya kalau ada orang luar Jawa ingin belajar Jawa yang sekarang ini kawruhnya sedulur sejati Nusantara ini. Sedulur sejati Nusantara karena kami sudah
mengajukan nomor induk sendiri. Yang asalnya Kawrus Sedulur Sejati, sekarang ibarat rumah tangga sudah mau bikin rumah sendiri. Tapi tetap saya bawa Sedulur Sejati. Jadi Sedulur Sejati Nusantara. Nah, kalau ingin menjumpai saya di YouTube, makanya saya di mana-mana itu yang banyak membawa digendong. Nah, satu itu YouTube Ngaji Rasa di mana-mana. Sekarang kalau ingin mengetahui saya bisa cari di YouTube Ngaji Rasa atau di YouTube Surya Alam. Ya. Kalau ingin tahu wawancara sama Mbah Harjo, kalau ingin belajar monggo. Nah, sekarang ini ketepatan ini di YouTube Surya Alam. Jadi tidak hanya di Ngaji Rasa saja, malah ada ini dibuatkan YouTube Mbah Harjo Official. Ada lagi Ngaji Jawa. Jadi yang gendong saya ini juga Surya Alam. Nah, digendong di mana-mana. Ini Bobo terkait kembalinya ke ajaran Nusantara, Bobo. Ya. Nanti entah kapan lah, entah waktunya itu kapan kita nggak tahu. Ya. Kalau Nusantara ini kembali dan bangkit, apakah agama-agamanya kembali lagi ke negaranya asal? Ini Mas, tentang agama. Makanya ini malah sebetulnya saya pribadi Mbah Harjo punya gagasan ini bagi pemerintah, untuk pemerintah. Walaupun sebelum kita ini kembali ke nama Nusantara, walaupun masih Indonesia. Selama ini kan masih Indonesia yang mengerti orang toh. Himbauan saya untuk pemerintah supaya agama atau kepercayaan itu tidak dicantumkan dalam KTP. Alasan saya gini. Yang pertama, urusan agama atau kepercayaan itu kan urusan bertuhan. Betul. Nah, tadi urusan bertuhan jangan dicampuri urusan politik. Nah, ini. Tadi KTP tidak ada kolom agama, tidak ada kolom kepercayaan. KTP itu yang jelas hanya cukup nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan sudah cukup. Alamat, nama, alamat yang jelas. Nama dan alamat, pekerjaan atau jenis kelamin yang jelas sudah cukup. Jadi KTP itu enggak ada kolom agama, agama apa-apa saja. Jadi agama atau kepercayaan itu kan urusan bertuhan. Untuk apa kok dicantumkan di KTP kalau nggak ada urusan dengan politik? Nah, kalau dengan ada urusan politik ini jelas ini. Jadi kolom agama dicantumkan di KTP ini sudah ada unsur politik. Nah, ini penjajahan ini tadi. Arab, Cina, Eropa, India. Nah, sedangkan sekarang ini negara kita ini sebetulnya kan apa toh dasarnya? Sebetulnya sudah baik, punya dasar Pancasila ini sudah baik, sudah benar. Tapi ternyata hanya di bibir saja Pancasila, tidak dilakukan yang sebenarnya. Ya toh? Oh, negara dasarnya Pancasila yang dikembangkan kok agama ini. Ininya di mana ininya itu? Ini kan sudah politik kalau gitu. Pemerintah belum mampu sekarang. Harus mampu. Karena agama dan kepercayaan itu urusan bertuhan. Urusan ketuhanan. Untuk apa dicantumkan KTP? Ini alasan saya pertama untuk mengurangi adanya konflik-konflik baru. Karena kan sudah itu kan rebut kekuasaan. Nah, kita Nusantara loh. Sekarang kan banyak orang wilayah itu yang diklaim bangsa Arab. Ya. Wilayah ada
ini kota santri, walah, wilayah santri. Santri siapa yang punya wilayah? Di mana-mana kuburan makam diklaim. Betul, iya Bapak. Makam umum tapi kayak embel-embel Islam. Kapan orang Islam beli tanah dipakai kuburan? Betul. Nah ini, karena saya sudah pernah mengetahui sendiri dengan mata kepala sendiri.